Assalamualaikum anak-anak Ustazah, apa kabar? Senang sekali Ustazah Jana dapat menemani anak-anak belajar kembali dari rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum itu marilah kita melafazkan al-basmalah. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Dari teks tersebut kita dapat membuat beberapa pertanyaan, yaitu apa manfaat teh, di mana teh tumbuh, pekerjaan apa saja yang terlibat hingga teh sampai ke tangan konsumen. Bukalah bukumu pada halaman 1. Di halaman 1 terdapat teks yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Silahkan dibaca ya dengan seksama teksnya dan dipahami apa arti dan makna dari teks tersebut. Melalui teks tersebut terdapat 5 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ayo, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Aku saja sudah membuatkan jawabannya. Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat, menahan erosi? Aku saja juga sudah membuatkan jawabannya untuk anak-anak. Yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Apa yang terjadi? Aku saja sudah membuatkan jawabannya untuk anak-anak. Next, yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Nah, ini dia jawabannya. Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh subur? Nah, ini dia jawabannya. Gampang kan? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga kelestariannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Yuk sama-sama kita isi kolom-kolomnya. 1. Meningkatkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. 2. Pemandangan lebih indah dan menarik jika dilihat. 3. Mencegah banjir dan tanah longsor. Next, kita lanjut yang keempat, agar terhindar dari polusi udara. Yang kelima, menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia.
Yang keenam, menghindari terjadinya berbagai macam penyakit. Yang ketujuh, menanggulangi rusaknya ekosistem. Dan yang terakhir, menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Kita amati ya gambar di bawah ini. Yang pertama, ada perkebunan teh. Yang kedua, ada memetik daun teh. Yang ketiga, mengolah daun teh. Dan yang terakhir adalah pengemasan teh. Begitulah proses pembuatan teh ya anak-anak. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, anak-anak, Ustazah sudah membuatkan contoh untuk anak-anak. Anak-anak buat sendiri ya. Kalau ini adalah versi punya Ustazah. Oke, bisa kan? Kelas 4 pasti bisa. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Ayo berdiskusi. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut di dalam hati. Di sini terdapat teks dengan judul Taman Bermain yang Hilang. Silahkan baca teks tersebut, dipahami apa artinya dan maknanya ya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menjawab soal. Oke, yang pertama. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ayo, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ini jawaban dari Ustazah. Lanjut, yang kedua, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Apa ya yang biasa dilakukannya? Nah, Ustazah sudah membuatkan jawaban untuk anak-anak. Next, yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Kenapa ya Kupi sedih dan marah? Ini jawaban dari Ustazah. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, gambarlah salah satu tokoh, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, di sini Ustazah sudah menggambarkan tokoh Kupi. Dan Ustazah juga telah membuatkan bagaimana sifat dari Kupi. Gampang kan? Anak-anak juga bisa loh menjawabnya. Kelas 4 pasti bisa. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu, jawablah pertanyaannya. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai penangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Next, yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut.
Dan yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Oke, kita jawab pertanyaannya. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Mengapa ya? Saja sudah membuatkan jawabannya untuk anak-anak. Yang kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Kira-kira apa yang terjadi ya jika hutan bakau rusak? Saja juga sudah membuatkan jawabannya untuk anak-anak. Sudah banyak ya jawabannya. Yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Menurut anak-anak bagaimana ya? Saja sudah membuatkan jawabannya. Dan yang keempat, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Apa nih saran anak-anak agar hutan bakau tetap lestari? Menurut Ustazah sudah membuatkan jawabannya. Dan ada banyak jawabannya. Nah, itu dia pertanyaannya serta jawabannya. Jangan lupa ya, tetap dikerjakan. Oke, yang terakhir, di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Di kotak pertama ada sumber daya alam, serta di kotak kedua ada contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Ustazah sudah membuatkan untuk di sumber daya alam adalah tumbuhan. Lalu, bagaimana contoh kegiatannya? Sudah Ustazah buatkan 3. Nah, kemudian setelah tumbuhan, apalagi ya sumber daya alam? Benar, ternyata ada hewan. Dan bagaimana contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya? Ustazah sudah membuatkannya 2 untuk anak-anak. Latihan soal. Kerjakanlah soal latihan halaman 1 sampai 2, halaman 5 dan halaman 11 pada buku paket anak-anak langsung ya. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran tematik kita sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum.